この町の入り口には看板がある。風林高校の生徒たちが率いる暴風林。Episode diawali sebuah prolog. Diceritakan di jalan masuk kota terdapat sebuah papan peringatan bertuliskan siapapun yang melewati papan ini mempunyai tujuan menyakiti, merusak, bertindak jahat maka akan dibersihkan oleh Bafurin. Papan tersebut sangat kokoh karena ditopang oleh kelompok bernama Bafurin, sebuah kelompok dari SMA Furin yang siap bertarung untuk melindungi kota. Kemudian seorang murid baru pun datang dari luar kota. Dia bernama Sakura Haruka. Saat berpatroli di hari pertama masuk sekolah, Sakura Haruka menyelamatkan seorang anak SMP bernama Sasaki dari kejaran kelompok wilayah lain bernama Shishidoren yang mempunyai slogan kekuatan adalah segalanya. Tindakan Sakura dalam menolong Sasaki kemudian memicu pertikaian antara Bafurin dan Shishidoren. Sampai pimpinan Shishidoren bernama Tomiyama Choichi datang ke Furin menantang Umemiya, mengajaknya berduel 5 lawan 5 dengan perjanjian jika Tomiyama bisa mengalahkan Umemiya maka SMA Bafurin akan menjadi miliknya. Kedua belah pihak pun setuju. Keesokan harinya Sakura dan yang lainnya pun menyambangi wilayah Shishidoren bertekad untuk memenangkan pertarungan. Dan inilah Windbreaker episode 5. Yokoso, irashai. Oh, jama suru ze. Setibanya di batas wilayah, kelompok Bafurin disambut oleh kelompok Shishidoren. Tomiyama Choichi memandu Umemiya dan lainnya masuk melewati gang sepi yang di sekitarnya banyak bar dan hanya ramai ketika malam saja karena diketahui wilayah Shishidoren merupakan sebuah distrik terbesar yang mempunyai banyak bar. Mereka pun akhirnya tiba di markas besar Shishidoren, sebuah bangunan yang dulu merupakan gedung bioskop bernama Orion. Karena sudah tidak terpakai lagi, maka gedung bioskop tersebut digunakan Shishidoren sebagai markas besar mereka dengan nama Ori yang artinya sangkar. Umemiya dan yang lainnya pun dibawa masuk ke dalam gedung yang masih berupa bioskop. Ada layar, panggung, dan kursi tempat duduk para penonton. Para murid atau anggota Shishidoren pun sudah memenuhi isi gedung bak seperti supporter bola yang keberadaannya merupakan pemain ke-12. Siap membuat ciut nyali lawan dengan teriakan mereka. Meski ramai seperti festival, Umemiya meminta anak buahnya untuk tidak khawatir karena inti pertarungan ini adalah dirinya melawan Tomiyama dan pertarungan lainnya tidak mempengaruhi hasil. Meski demikian, Sakura tidak peduli dihitung atau tidak, dia pun tetap akan bertarung untuk menang. Tomiyama Choichi nampaknya sudah tidak sabar lagi untuk mulai pertandingan ini. Togamecho pun menegurnya, seorang pemimpin tidak boleh bertanding pertama kali. Maka dari itu Arima Yukinari dari Shishidoren pun menantang Sugishita untuk berduel di urutan pertama. Sugishita pun berjalan menuju panggung pertandingan di mana sebelum itu Sakura menghentikannya, berpesan untuk memenangkan pertarungan karena dia tidak mau melihat para anak-anak culun dari Shishidoren lagi. Suara teriakan anggota Shishidoren pun bergemuruh saat keduanya berada di atas panggung. Nire yang tidak ikut bertarung pun ikut menyaksikan dan keberadaannya di sana sebenarnya tidak diperlukan. Tapi sangat penting bagi kita semua karena melalui buku catatannya kita akan mengetahui bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang. Seperti Arima Yukinari memiliki kelebihan dalam kekuatan, pernah mematahkan tulang rusuk hanya sekali pukul. Tapi apapun kemampuan yang Arima Yukinari miliki, Suo Hayato bahkan Umemiya pun meminta untuk tidak khawatir karena Sugishita juga mempunyai kemampuan yang sama. Kembali ke arena pertarungan di mana Arima Yukinari tampaknya tahu tentang Sugishita, yaitu sangat patuh terhadap Umemiya. Oi, Umemiya, dosanda? Arima Yukinari pun memanfaatkan hal itu dengan menyebut nama Umemiya seolah terjadi sesuatu yang tujuannya hanya mengalihkan perhatian Sugishita dan... Ya, saat Sugishita teralihkan padanya ke Umemiya, Arima Yukinari secara cepat melayangkan tinju mengenai wajah Sugishita. Tapi tampaknya Arima Yukinari mendapatkan lawan yang salah. Sugishita melepas tangan Arima dengan cengkraman tangannya dan balik menyerang dengan memegang wajah Arima, kemudian membantingnya hingga tak sadarkan diri.
Semua orang dibuat tak percaya melihat aksi Sugishita yang hanya dengan sekali gerakan membantingnya dapat mengalahkan Arima. Hal ini juga terlihat dari raut wajah Togameju merasa gelisah melihatnya. Tapi tidak dengan Tomiyama yang masih memperlihatkan sifat tengilnya, tidak sabaran ingin segera bertarung memuaskan fetis berkelahinya. Setelah turun dari panggung, Umemiya pun kemudian memberikan selamat kepada Sugishita, merasa bangga dengan kemampuan bertarungnya. Meski tidak terang-terangan, Sakura juga mengakui bagaimana kehebatan Sugishita karena dia juga pernah bertarung dengannya. Di sini Umemiya tak sengaja melihat ekspresi wajah Togameju termenung merasa gelisah. Apa gerangan yang membuat Togameju seperti itu? Seperti slogannya, kekuatan adalah segalanya melebihi apapun. Arima Yukinari yang kalah dalam pertarungan ini pun diperlakukan tidak manusiawi. Tubuhnya yang sudah tak berdaya diseret turun dari panggung, dibuang begitu saja. Melihat situasi ini membuat Sakura marah menegur mereka yang mengagung-agungkan kekuatan adalah segalanya tapi menindas orang yang lemah. Giliran selanjutnya adalah pertarungan antara Suho Hayato dengan Konuma Minoru. Melihat Konuma Minoru menggigil ketakutan, Suho Hayato menebar Saiwar meminta Konuma Minoru melakukan pemanasan agar tidak stres. Sebelum naik ke atas panggung, Suho Hayato berbicara pada Sakura menyinggung tentang tujuan awal Sakura yang ingin merebut puncak Boufurin. Awalnya Suho berpikir tujuan Sakura sangatlah konyol, tapi tindakan Sakura ini mempunyai dasar dan menurut Suho, Sakura sangat keren. Maka dari itulah dia juga akan berjuang agar tidak kalah dari Sakura. Suho Hayato dan Konuma Minoru pun naik ke atas panggung pertarungan. Sakura penasaran meminta Nirei mencari dalam buku catatannya tentang Suho Hayato ini. Tapi sayang, setelah dicari tidak ada catatan apapun mengenai Suho. Umemiya juga tidak tahu banyak tentang latar belakang Suho dan apa kehebatan yang dimiliki sebelumnya. Tapi jika melihat dari wajah dan perilaku bisa disimpulkan, Suho Hayato hanyalah emas-emas yang baik saja. Kembali ke panggung pertarungan di mana Konuma Minoru terlihat marah atas kekalahan Arima Yukinari karena dia merupakan sahabatnya sejak kecil. Suho Hayato menertawakan Konuma Minoru marah-marah saat teman dekatnya disakiti, berbanding terbalik ketika waktu itu temannya tak berdaya di bawah jembatan kereta api. Suho Hayato merasa prihatin sekarang Konuma Minoru berteriak-teriak merasa dizolimi saat menjadi korban, yang justru perbuatannya ini memperlihatkan dirinya seperti bocah tak tahu aturan. Mendengar ceramah dari Suho Hayato membuat Konuma Minoru semakin marah. Dia pun melancarkan serangan emosionalnya ke Suho. Tapi dengan menggunakan teknik bela diri Aikido-nya, Suho Hayato pun dengan mudah membalikkan serangan Konuma Minoru dalam sekejap. Sedikit mengenai bela diri Aikido yang Suho Hayato kuasai, merupakan bela diri non-ofensif dan non-kompetisi dan lebih menekankan pada nilai-nilai filosofis tanpa menghilangkan esensi bela diri itu sendiri dengan menonjolkan penguasaan diri dan kesempurnaan teknik. Karena Suho Hayato bisa menguasai dirinya sendiri ditambah tekniknya yang sempurna, serangan apapun yang Konuma Minoru coba lakukan selalu gagal dan mudah dipatahkan. Para anggota Sisi Toren yang menonton pun berteriak menghina Konuma Minoru. Merasa frustasi telah dihina dan sudah tidak tahu lagi bagaimana cara melawan Suho Hayato. Berbagai cara pun juga sudah dilakukan, mau didorong, ditarik, bahkan dipukul sekalipun. Suho Hayato seolah bisa menghilang dalam sekejap. Konuma Minoru pun menggerutu meminta teman-teman yang lainnya untuk melawan sendiri Suho Hayato.
Sakura yang melihat ini pun menganggap Suo Hayato bukanlah orang yang baik tapi memiliki kepribadian buruk setelah melihat gerakan Suo yang tidak membunuh tapi membuat lawannya lemah tetap berada di bawah dan mempermalukan tanpa henti. Bahkan Sakura memilih mati jika melawan orang seperti Suo Hayato. Konuma Minoru dengan sisa tenaganya pun berusaha terus-terusan menyerang Suo Hayato. Tapi sekali lagi Suo melakukan gerakan Aikido-nya seperti adikan silat yang dilakukan Steven Seagal membuat lawannya terpontang-panting sendiri seolah waktu melambat saat melawannya. Konuma Minoru tak berdaya bercampur ketakutan membayangkan apa yang akan terjadi pada dirinya jika kalah. Dia pun mencoba peruntungan sekali lagi dengan berlari akan memukul Suo, tapi ya, Suo Hayato menghentikan Konuma Minoru dengan tendangan mengarah tepat di depan wajahnya. Di sini Suo Hayato mencoba membaca pikiran Konuma Minoru yang merasa ketakutan pada dirinya sendiri, memposisikan diri menjadi orang yang ditertawakan. Maka dari itulah pentingnya menggunakan pikiran untuk menjadi dewasa, dan untuk menjadi dewasa haruslah bisa mewujudkan imajinasi menjadi sebuah kenyataan. Untuk terakhir kalinya, Suo Hayato akan melancarkan serangan pada Konuma Minoru, tapi dihentikan oleh Togamejo karena sudah tahu siapa yang menang. Melihat kekalahannya yang itu membuktikan betapa lemahnya dia, Konuma Minoru harus menerima kenyataan pahit karena detik itu juga dia sudah tidak diakui sebagai anggota Shishidoren. Dari pertarungan antara Suo Hayato dan Konuma Minoru ini bisa kita petik pelajaran bahwa menjadi dewasa seharusnya bisa memahami dan berempati dengan perasaan orang lain yang itu membutuhkan kematangan pikiran dan sebuah pengalaman.